Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dan sholawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar kawan-kawan, sahabat kampus semuanya? Mudah-mudahan sehat dan berada dalam perlindungan Allah Ta'ala. Kita ada di video kedua, mata kuliah pengantar ilmu hukum, dengan materi kajian istilah dan definisi mengenai hukum. Sebagai pengantar, kita akan mengupas tentang definisi hukum terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan hukum? Kemudian, apakah hukum itu? Ini ada dua buah pertanyaan yang akan kita jawab dalam perkuliahan hari ini. Nah, sulit untuk mendapatkan kesamaan definisi tentang hukum, kawan-kawan. Sebab hukum memiliki segi dan bentuk yang bervariasi. Maka, tidak mungkin hukum itu dapat didefinisikan dalam suatu definisi yang bersifat umum. Seseorang yang berpaham sosialis akan memandang hukum berdasarkan perspektif sosial. Definisi hukum yang disampaikan oleh seorang ekonom tentu berkaitan dengan ekonomi. Demikian pula pendapat juris atau ahli hukum terhadap definisi hukum itu sendiri. Tentu seluruhnya berbeda-beda dari segi naratif meskipun sama dalam hal esensinya. Bahasan perkuliahan kali ini adalah tentang istilah dan definisi hukum berdasarkan perspektif ilmu hukum. Tujuan mempelajari definisi dan istilah mengenai hukum ini memiliki urgensi yang tinggi, sebab kita harus mempelajari makna ini untuk memahami pengantar ilmu hukum. Bahkan, untuk memahami mata kuliah yang lain pun, kita harus memahami dulu makna hukum itu apa. Jadi kedudukannya vital dalam pembelajaran kali ini. Nah, PIH yang keseluruhannya mempelajari tentang dasar-dasar ilmu hukum tentu akan banyak, bahkan selalu bersinggungan dengan persoalan-persoalan di bidang hukum. Sehingga tujuan pembelajaran PIH akan mampu dicapai ketika hukum dapat dimaknai dengan benar. Nah, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa fakultas syariah ataupun fakultas hukum, bahkan aparat penegak hukum sekalipun, belum memahami betul apa yang dimaksud dengan hukum itu. Kebanyakan mahasiswa menyatakan bahwa hukum itu adalah aturan, padahal hukum tidaklah sesempit itu. Berikut adalah jawaban yang sering muncul ketika pertanyaan tentang definisi hukum diajukan. Ketika ditanyakan apakah hukum itu, ada yang menjawab hukum adalah nilai atau norma. Ada yang menjawab hukum adalah regulasi atau aturan. Ada yang menjawab hukum adalah produk buatan lembaga. Ada juga yang menjawab hukum adalah hasil proses pengadilan. Ada juga yang menjawab hukum adalah peraturan. Ada juga yang menjawab hukum adalah ketentuan. Ada juga yang menjawab hukum adalah pasal-pasal yang berlaku. Kemudian ada juga yang menjawab hukum adalah petunjuk arah. Hukum adalah sanksi, dan hukum adalah pedoman yang harus dipatuhi. Nah, kebanyakan orang ketika ditanyakan tentang hukum, jawabannya ini. Ada yang bilang norma, ada yang bilang peraturan, ada yang bilang produk buatan lembaga, ada yang bilang hukum adalah sanksi, ada yang bilang ketentuan, ada yang bilang pedoman. Jadi beragam jawaban, biasanya berorientasi di antara jawaban ini. Baik mahasiswa maupun aparat penegak hukum, ketika pertanyaan tentang definisi hukum diajukan kepadanya. Bagaimana seharusnya? Ketika seorang pembelajar atau akademisi bidang hukum ditanyakan apakah hukum itu, maka ia harus mampu menjelaskan definisi hukum secara sistematis dan menyeluruh. Nah, telah menjadi suatu keniscayaan ketika kita yang menggeluti bidang hukum harus memiliki kemampuan dalam menjelaskan unsur-unsur hukum yang meliputi bentuknya, sifatnya, siapa pembuatnya, daya laku dan keberlakuan hukumnya, termasuk juga aktor penegaknya. Nah, jadi definisi hukum itu seperti apa? Nah, berdasarkan unsur-unsur di atas, maka definisi hukum itu coba kita rangkum dan kita buat dalam bentuk definisi, yakni seperangkat norma yang bersifat mengatur ataupun menetapkan, yang dibuat oleh penguasa,
berwujud tertulis maupun tidak tertulis, berlaku universal, bersifat mengikat, memiliki sanksi yang tegas, dan dijalankan oleh alat kelengkapannya. Ini definisi hukum yang mencakup keseluruhannya dan tersusun secara sistematis. Apa kata para ahli tentang hukum? Para ahli telah mendefinisikan beberapa pengertian tentang hukum sesuai kapasitas keilmuan dan kehidupan mereka dalam lintasan sejarah. Nah, berikut beberapa definisi tentang hukum menurut para ahli. Kita pilihkan beberapa definisi saja dalam kesempatan ini. Yang pertama, A. Menurut Aristoteles, hukum universal adalah hukum alam. Karena mazhabnya adalah mazhab hukum alam, maka dia menyatakan definisi bahwa hukum universal adalah hukum alam. Kemudian, menurut Leon de Guit, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat atau yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Kemudian C. Pendapat Immanuel Kant. Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. D. Pendapat dari J.C.T. Simorangkir, yaitu hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu. Terakhir, dari perwakilan para ahli, E, yaitu pendapat dari Tirta Amijaya. Hukum ialah semua aturan atau norma yang harus diturut dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta umpamanya. Orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya. Demikianlah beberapa pendapat ahli tentang definisi hukum. Perbedaan-perbedaan pengertian mengenai apa makna hukum terjadi disebabkan oleh heterogenitas perspektif dari para ahli. Namun demikian, setidaknya pengertian hukum dapat dipahami dengan cara mendefinisikan, dengan cara menjelaskan unsur-unsur mengenai hukum itu sendiri. Immanuel Kant juga menyatakan, masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum. Saking luasnya bidang cakupan hukum, saking luasnya perspektif orang terhadap hukum, bahkan ahli hukum pun berbeda pendapat tentang pengertian hukum. Namun hari ini kita coba menyusun sistematis dan holistik apa yang dimaksud dengan hukum itu. Baik, kita sudah ada di kesimpulan di perkuliahan yang kedua, bahwa perkuliahan yang kedua hari ini atau video yang kedua hari ini memiliki kesimpulan A. Terdapat beberapa pengertian tentang arti hukum menurut para ahli. B. Perbedaan pendefinisian tersebut dikarenakan adanya perbedaan perspektif sesuai dengan keahlian masing-masing pakar. C. Berdasarkan ragam pengertian tentang hukum, maka dapat disimpulkan bahwa hukum adalah seperangkat norma yang bersifat mengatur ataupun menetapkan yang dibuat oleh penguasa, berwujud tertulis maupun tidak tertulis, berlaku universal, bersifat mengikat, memiliki sanksi yang tegas, dan dijalankan oleh alat kelengkapannya. Itulah kesimpulan perkuliahan yang kedua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.